Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grita Penafiksjayani, NIM A3 2023-0037 yang akan memaparkan materi tentang Good Material in ELT, mata kuliah English Material Development. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri materi yang baik. Nah, di sini saya ada 5 ciri-ciri materi yang baik, yaitu yang pertama menarik, menyenangkan, dan sesuai tingkat kemampuan siswa. Di sini adalah maksudnya materi itu harus mampu menarik perhatian siswa dan juga sesuai dengan level kemampuan mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu materi itu memiliki struktur yang jelas dan juga bervariasi. Maksudnya adalah materi ini adalah disusun secara sistematis dan juga tidak monoton. Lalu yang ketiga itu ciri-ciri materi yang baik adalah mengandung pandangan eksplisit tentang proses belajar dan juga bahasa. Maksudnya, materi ini menunjukkan bagaimana siswa belajar dan juga menggunakan bahasa. Lalu yang keempat, mendorong guru menggunakan berbagai teknik mengajar. Ya, jadi materinya itu tidak kaku dan juga bisa dipakai untuk berbagai metode seperti metode belajar diskusi, role play, ataupun games seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memberikan contoh penggunaan bahasa yang benar dan juga sesuai. Maksudnya adalah bahasa dalam materi itu harus natural dan juga relevan dengan kehidupan nyata. Seperti dalam berdialog itu kan biasanya kita bangun jam berapa, seperti itu. Next yaitu kriteria menurut para ahli. Nah, di sini kita ada 2 para ahlinya, yaitu Richard dan Tomlinson. Untuk Richard sendiri itu ada 2, yaitu berbasis teori belajar yang kuat. Maksudnya adalah materi ini dirancang berdasarkan teori belajar yang modern. Lalu yang kedua, relevan dan memberi aktivitas bermakna. Itu adalah materi sesuai dengan kehidupan siswa dan juga memberi latihan yang berguna. Seperti itu. Lalu ada menurut para ahli Tomlinson, yang pertama itu menciptakan impact atau dampak. Itu maksudnya adalah materi ini akan memberikan kesan yang mendalam dan juga membuat siswa yang mendapatkan materi ini nantinya tertarik, seperti itu. Contohnya bisa mungkin dengan cerita atau yang lainnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada membangun kepercayaan diri siswa. Nah, ini tuh memberikan siswa berkesempatan untuk berkesempatan untuk dia ada di dalam materi itu, kayak memberikan kesempatan untuk siswa itu berani bicara dan seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga, melibatkan siswa dan menyesuaikan perbedaan individu. Ini maksudnya siswa itu nantinya harus terlibat aktif dan materinya tuh nanti cocok untuk berbagai gaya belajar. Kayak misalnya visual untuk siswa yang visual, bisa juga audio untuk siswa yang auditory, terus bisa juga seperti tugas menulis untuk siswa yang kinestetik, seperti itu. Nextnya adalah pedoman penulisan materi. Nah, untuk pedoman penulisan materi ini itu yang pertama konseptual atau interaktif dan juga menstimulasi penggunaan bahasa. Jadi materi harus terkait dengan kehidupan nyata dan juga melibatkan interaksi siswanya. Seperti mungkin skenario percakapan di sekolah atau lain-lainnya. Terus yang kedua adalah mengintegrasikan keterampilan bahasa seperti listening, speaking, reading, dan juga writing. Nah, ini keterampilan ini perlu dilatih dalam 1 unit materi atau tema gitu. Lalu yang ketiga adalah autentik, menarik secara visual dan fleksibel. Ini maksudnya itu materinya ini tidak kaku. Materinya itu tidak kaku, terus menarik secara tampilan dan juga mudah untuk dimodifikasi. Lalu yang selanjutnya adalah peran guru dalam penggunaan materi ELT. Nah, ini guru itu harus memfasilitasi metode mengajar yang beragam. Karena materi yang baik itu kan
digunakan dalam pendekatan pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Jadi sebagai guru kita juga harus memiliki berbagai metode mengajar supaya nantinya siswa juga tidak bosan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah materi sebagai alat pengembangan guru. Ini adalah maksudnya itu guru itu nantinya bisa merancang atau memodifikasi materi, seperti itu. Jadi guru juga akan terus belajar, bereksperimen, dan juga mengembangkan keterampilan mengajarnya. Lalu yang ketiga, guru itu juga harus kreatif dan juga reflektif. Kenapa? Karena jadi guru itu tidak harus yang selamanya mengikuti materi secara tekstual, tapi juga mampu menyesuaikan dan juga mengembangkan serta mengevaluasi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, lalu apa manfaat materi ILT untuk siswa? Yang pertama adalah untuk membangun strategi belajar mandiri pada siswa. Jadi siswa itu nantinya bisa belajar mengatur cara mereka memahami dan juga mengerjakan materi. Untuk yang kedua, itu adalah meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa. Nah, ini ini adalah materinya tuh nantinya dibuat yang menarik, visual, dan juga relevan dengan dunia siswa, sehingga nantinya siswa ini memiliki antusias yang aktif di dalam kelas dalam mempelajari materi tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mendukung pembelajaran yang otentik. Maksudnya adalah materi ini mencerminkan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata, kayak semisal contohnya itu cara memesan sesuatu atau cara meminta sesuatu di dalam kehidupan nyata, seperti itu. Terus kesimpulannya, materi yang baik itu di dalam ILT itu harus menarik, lalu relevan, dan juga mendukung semua keterampilan bahasa. Nah, guru juga ini memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan juga menyesuaikan materi. Nah, nantinya siswa akan mendapatkan manfaat berupa motivasi belajar, pengalaman nyata, dan juga kemandirian. Seperti itu. Terima kasih.